أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua pada petang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tulus ikhlas ingin mempelajari ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan kita kepadanya yang disebut dengan ilmu ma'rifatullah. Pada pertemuan kali ini kita akan teruskan pembahasan kita tentang Al-Hikmah, yaitu Bidayatul Hikmah yang disyarah oleh Allama Tabatabai, seorang ulama besar dan juga ahli tafsir, tetapi juga seorang hakim atau ahli hikmah yang luar biasa. Kita bersyukur bisa mendapatkan buku ini, sudah diterjemahkan, kita semuanya yang ada di Asia Tenggara bisa menikmatinya dengan saksama. Mari kita masuk ke screen untuk meneruskan melihat kopian dari buku Bidayatul Hikmah tersebut. Kemarin kita sudah sampai di paragraf ini di tanggal 26 Februari. Jadi kita sudah sampaikan bahwa pernyataan atau proposisi manusia ada sebetulnya terbalik. Yang benar adalah ada manusia, sampai terakhir ke sini. Karena kita mengatakan manusia ada, berarti kata ada itu yang disandangkan, yang dipredikasikan kepada manusia. Jadi kita sudah bahas sebelumnya jemaah sekalian. Jadi kalau kita mengatakan manusia ada, atau apapun juga, misalnya batu ada, kalau kalimat ini kan manusia artinya subjek, batu adalah subjek, sedangkan ada adalah predikat. Kalau bahasa Arab ini adalah mubtada, ini adalah khabar, ini khabarnya nih. Yang namanya khabar itu adalah informasi tentang batu. Jadi kalau kita bicara subjek predikat, mubtada khabar, tentu ininya dulu ada. Yang dibicarakan yang utama, manusia. Jadi ada ini namanya disandangkan. Sandangkan dipredikatkan. Predikat itu disandangkan. Makanya predikat itu dalam bahasa Arab namanya mahmul. Dimuatkan ke manusia. Jadi ini tambahan kepada manusia. Ini adalah tambahan kepada manusia. Jadi contohnya batu itu berat. Kata berat itu adalah tambahan kepada batu. Nah, jadi kalau kita menggunakan kalimat ini, seakan-akan manusia itu duluan ada ditambahkan ke manusia. Batu duluan ada ditambahkan kepada manusia. Sedangkan dalam pembahasan kita sebelumnya, kita tahu ada dulu, baru manusia. Ada dulu, baru batu. Jadi ada ini tidak pernah tidak ada. Batu bisa tidak ada, manusia bisa tidak ada. Bahkan pernah tidak ada di muka bumi ini. Nah, kalau kita samakan ini dengan misalnya tembok putih. Kita lihat tembok adalah subjek, ini adalah putih adalah predikat. Ini adalah mubtada, ini adalah khabar. Yang namanya khabar tadi disandangkan, namanya predikat sandang, kata sandang. Jadi disandangkan, dipredikasikan kepada tembok, ditambahkan kepada tembok. Artinya tembok ada baru putih. Karena kita pernah bicarakan bahwa putih tidak pernah bisa berdiri sendiri. Bapak Ibu semuanya tidak pernah menyaksikan putih berdiri sendiri. Ya. Atau misalnya langit biru. Tembok putih, langit biru. Nah, kita lihat di sini, tembok duluan, baru putih. Langit, baru biru. Artinya putih tidak bisa berdiri sendiri, biru tidak bisa berdiri sendiri.
Nanti kita bisa menyaksikan biru kalau ada langitnya. Jadi langit dulu baru biru ditambahkan kepada langit. Ini benar. Tembok dulu baru putih ditambahkan kepada tembok. Sehingga tidak pernah kita bisa melihat putih berdiri sendiri tanpa tembok. Tidak pernah kita menyaksikan biru berdiri sendiri tanpa tembok. Ini benar. Jadi kalau untuk yang ini adalah benar. Tapi kalau yang ini adalah tidak benar. Jadi karenanya antara proposisi ini, pernyataan ini, kalimat ini tidak sama dengan kalimat di bawah. Jadi kita harus coret di sini. Tidak sama. Apa sebabnya? Karena kalau kita berpendapat manusia ada, sama dengan ini. Berarti tembok dulu baru ada putih. Langit dulu baru biru. Putih tidak bisa ada tanpa tembok, biru tidak bisa ada tanpa langit, berarti ada tidak bisa ada tanpa batu. Kalau kita mengatakan ada tidak bisa ada tanpa batu, berarti yang utama, yang prinsip adalah batu, sedangkan ini adalah sekunder. Dalam bahasa filsafat kita, ini namanya wujud dan ini namanya mahiyah, kuditas. Ini eksistensi, ini kuditas. Sedangkan kita tahu ini kata ada itu adalah eksistensi. Nah, dengan demikian karena ini tidak sama, tidak benar, bagaimana cara supaya sama? Supaya sama, ini adalah proposisi yang benar, maka supaya proses proposisi ini benar harus dibalik. Yang benar adalah ada manusia, ada batu. Nah, baru bisa benar. Kalau kita tulis ada manusia, ada manusia, ada batu. Nah, ini baru benar, ya. Baru di sini sama. Jadi manusia ditambahkan kepada ada. Tidak bisa manusia kelihatan kalau tidak ada adanya. Sebagaimana tidak bisa putih kelihatan kalau tidak ada temboknya. Biru tidak bisa kelihatan kalau tidak ada langitnya. Jadi duluan tembok baru putih. Duluan langit baru biru. Duluan ada baru manusia. Ini baru benar. Ya. Jadi kata-kata manusia ada sebetulnya proposisi substantifnya namanya, hakikatnya salah. Tetapi karena sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, kita terima sebagai seakan-akan benar. Sebenarnya pernyataan ini tidak tepat. Harusnya yang benar adalah ada manusia. Kenapa? Manusia ini bisa kita saksikan karena dia mengambil tempat di dalam wilayah ada. Kalau tidak mengambil tempat dalam wilayah ada, dia tidak bisa kelihatan. Jadi manusia ini tambahan terhadap ada. Batu tambahan terhadap ada. Yang namanya tambahan bisa ada, bisa tidak ada. Ya, yang namanya putih bisa diganti. Temboknya ada, putihnya bisa diganti. Bisa diganti jadi merah, bisa diganti menjadi orange, dan sebagainya. Begitulah juga dengan ada. Manusia bisa diganti dengan hewan, tumbuhan, batu, matahari, rembulan. Jadi bisa menjadi ada manusia, ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bintang-bintang, ada universe, dan sebagainya. Kenapa? Karena ini bisa diganti-ganti. Ini tidak bisa diganti-ganti. Kenapa? Ini adalah mendasar. Ini adalah fundamental. Ini adalah usul namanya. Sedangkan ini adalah tambahan. Namanya far'iyah. Ini adalah namanya usul. Jadi ini adalah far'iyah saja. Najmas Cancer Bahagia. Jadi inilah pembahasan kita terakhir. Dan ini akan masih kita teruskan pada pembahasan selanjutnya. Kenapa kita membicarakan ini? Supaya kita sampaikan, kita jelaskan, dan kita renungi bahwa ada inilah yang paling penting. Kalau tidak ada, manusia tidak mungkin ada. Kalau tidak ada, batu pun tidak akan ada. Begitu juga di sini, kalau tidak ada tembok, kita tidak melihat warna putih. Kalau tidak ada langit, kita tidak melihat warna biru. Kenapa? Karena biru itu tidak bisa berdiri sendiri. Bapak, ibu-ibu tidak pernah melihat biru berdiri sendiri. Selalu yang kita saksikan kereta biru, kapal terbang biru, ya, apalagi gedung biru. Jadi yang kita saksikan itu adalah benda-benda yang menggunakan warna biru. Jadi bendanya yang utama, birunya nomor 2. Dan karenanya demi mempertahankan langit atau ke benda, biru bisa diganti. Tapi tidak bisa demi mempertahankan biru, benda harus diganti. Tidak bisa. Ya, jadi tadi saya katakan biar tetap biru, bendanya diganti. Kalau bendanya tidak mau dikasih warna biru, ganti yang lain. Ya, tidak bisa. Karena biru tidak bisa berdiri kalau tidak ada langitnya, tidak ada bendanya, tidak ada temboknya.
Nah, begitulah yang benar adalah ini tembok di langit biru, dan karenanya kalau disetarakan di atas dengan manusia ada, batu ada, salah, keliru. Supaya benar harus dibalik, adanya dulu baru manusia, adanya dulu baru batu. Sehingga manusia dan batu adalah predikat, sandang, hamul namanya mahmul terhadap kata ada. Nah, kemarin kita sampai di sini. Ya. Jadi kenyataannya sesungguhnya adalah kebalikan dari predikasi seperti ini, yaitu manusia ada. Ya. Yang benar adalah ada manusia. Sekarang kita lanjut. Telah dipaparkan bahwa hubungan penambahan, predikasi, dan atribusi wujud kepada kuditas. Jadi wujud itu adalah eksisten, kuditas adalah kuditas. Ya, seperti yang pernah disampaikan kalau kita kata tadi, manusia ada atau ada manusia, ya manusia itu adalah kuditas, ada adalah wujud namanya. Ada adalah bahasa Melayu, wujud adalah bahasa Arab, sedangkan bahasa Inggris existence. Jadi wujud, atribusi wujud pada kuditas merupakan salah satu penyebab terpartikularisasinya hakikat wujud. Sehingga apabila kita menghubungkan, menambahkan, mempredikasi, dan mengatribusi wujud terhadap kuditas, maka itu telah menyebabkan seakan-akan hakikat wujud mengalami partikularisasi. Karena kita tiba-tiba mengatakan meja atau meja ada, pohon ada, dan sebagainya. Padahal sebetulnya yang tetap di sana adalah wujud, tetapi yang nampak adalah pohon, batu-batuan, manusia, hewan-hewan, langit, dan sebagainya. Jadi artinya yang plural, yang beragam, yang majmuk, yang jamak, itu adalah merupakan bentuk gradasi daripada wujud. Pada pembahasan ini akan dilihat bagaimana model penambahan dan hubungan ini. Apakah kalau kita katakan wujud ditambahkan kepada kuditas manusia? Nih, wujud ditambahkan kepada kuditas manusia. Kalau kita mengatakan manusia ada seperti ini, ya. Manusia ada, berarti wujud ada ditambahkan kepada manusia. Seperti mana tembok putih, berarti putih ditambahkan kepada tembok. Langit biru, berarti biru ditambahkan kepada langit. Batu ada, berarti ada ditambahkan kepada batu. Nah, katakan di sini, apakah kalau kita katakan wujud ditambahkan kepada kuditas manusia? Jadi ingat, wujud ditambahkan kepada kuditas manusia adalah sama dengan ketika kita katakan tertawa ditambahkan kepada manusia. Tertawa ditambahkan kepada manusia. Artinya manusianya utama, tertawanya kan tambahan. Kalau dikatakan wujud ditambahkan kepada manusia, kuditas manusia, berarti kan manusianya utama, wujud tambahan. Tertawa tambahan kepada manusia. Artinya tertawa tidak bisa berdiri sendiri. Bapak Ibu sekalian, tertawa itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Bapak pernah melihat tertawa berdiri sendiri? Tidak pernah bisa, harus ada manusianya. Ya, jadi tertawa itu namanya tambahan kepada manusia. Tertawa itu namanya subordinasi kepada manusia. Yang koordinat itu adalah manusianya. Yang utama itu adalah manusianya. Kalau kita katakan wujud ditambahkan kepada manusia, berarti yang utama manusianya, kan begitu. Wujudnya tambahan. Ya. Dengan demikian pernyataan ini tidak boleh disamakan dengan pernyataan di bawah ini. Jadi pernyataan ini ya, tidak bisa disamakan dengan pernyataan ini. Kalau kita samakan pernyataan ini dengan ini, tertawa ditambahkan kepada manusia, kan berarti manusia yang utama, tertawa tambahan. Tidak bisa ada tertawa tanpa manusia. Wujud ditambahkan kepada kuditas manusia, berarti kuditas manusia adalah utama. Wujud adalah tambahan. Artinya wujud tidak bisa ada tanpa kuditas manusia. Berarti yang utama, yang fundamental, yang basic adalah kuditas manusia. Nah, sedangkan manusia ini pernah tidak ada. Langit sudah ada, bumi sudah ada, manusia tidak ada. Nah, dengan demikian pernyataan ini
tidak boleh disamakan dengan pernyataan di bawah. Apabila menyamakan, berarti adalah keliru besar. Jadi wujud ditambahkan ke aktivitas manusia tidak boleh sama ketika kita katakan tertawa ditambahkan kepada manusia. Dengan ungkapan lain, apakah penambahan wujud pada aktivitas adalah sama dengan penambahan dalam kategori-kategori seperti yang kita bicarakan seperti ini. Baca penambahan aksiden pada substansi. Ya, ini tertawa adalah aksiden, substansinya adalah manusia. Jadi ini aksiden tambahan terhadap manusia. Kenapa? Namanya tambahan, tertawa bisa tidak ada, tapi manusia harus tetap ada. Manusia tidak harus identik dengan tertawa. Ya, manusia tidak identik dengan tertawa. Kenapa? Tertawa hanya tambahan saja. Walaupun dia tidak tertawa, tetap manusia. Ya. Tapi kalau kita katakan tertawa utama, manusia belakang, berarti tertawa berdiri sendiri. Itu juga tidak mungkin. Jadi tidak pernah ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita semuanya yang pernah menyaksikan tertawa tanpa manusia. Ya, tidak pernah menyaksikan tertawa tanpa manusia. Tidak pernah kita menyaksikan senyum tanpa manusia. Selalu manusianya dulu ada. Disebut manusia apabila apa disebut senyum? Apabila manusia itu tersenyum. Ya. Jadi manusia kata tersenyum tadinya tidak tersenyum. Jadi tersenyum itu kemudian ada perubahan pada lekuk bibirnya. Perubahan pada lekuk bibir itulah kita sebut dengan tertawa. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi kita tidak bisa menyamakannya seperti penambahan putih pada benda substansi. Putih itu adalah aksiden, bendanya adalah substansi. Ombak di laut adalah aksiden, lautnya adalah substansi. Meja itu adalah aksiden, kayunya adalah substansi. Jadi kita sudah terangkan sebelumnya supaya kita bisa membedakan mana aksiden, mana aksi, dan mana hakikat substansi. Ya. Jadi aksiden itu aksi, aksiden itu eksiden. Eksiden itu hanya apa? Kadang-kadang seperti ombak itu kan bisa ada, bisa tidak ada. Ombak bisa kelihatan di lautan, bisa tidak. Kalau angin tidak ada ombak. Lautan selama dia lautan tidak pernah tidak ada airnya. Karena substansinya laut itu adalah air. Tetapi ombak bisa tidak ada. Artinya tidak batal definisi laut apabila ombaknya tidak ada. Tapi benar-benar batal definisi laut apabila airnya tidak ada. Ya. Dengan demikian yang utama di sana airnya, sedangkan ombaknya aksiden namanya. Seperti mana pada tembok yang putih tadi. Ya. Tembok tetap tembok, tapi putih tidak bisa kelihatan kalau tidak ditempelkan, tidak dihubungkan dengan tembok. Gitu. Penambahan dan predikasi dalam kategori-kategori, yaitu penambahan aksiden pada substansi, penambahan aksiden pada substansi, aksiden pada substansi. Jadi lagi-lagi aksiden itu ditambahkan kepada substansi. Seperti misalnya bentuk meja ditambahkan kepada kayu. Lahirlah meja kayu. Kalau kita menambahkan bentuk meja kepada kayu, mana yang utama? Bentuk mejanya atau kayunya? Yang utama kayunya. Kalau tidak ada kayunya, tidak bisa bikin meja kayu. Ya. Nanti kita bisa bikin meja kayu. Meja itu kan bentuk aksiden apabila ada kayunya. Kalau tidak ada kayunya, ya meja tidak bisa terwujud. Ya. Jadi kita ulangi lagi, penambahan dan predikasi dalam kategori-kategori yang disebut dengan penambahan aksiden pada substansi adalah seperti penambahan dan atribusi putih pada benda dalam proposisi pernyataan. Jadi kalau kita sebut proposisi, sama kalau kita katakan pernyataan. Jadi pernyataan itu adalah kalimat, proposisi itu adalah kalimat. Kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan itu disebut dengan proposisi. Sedangkan kalau kalimat pertanyaan bukan proposisi. Kalimat perintah juga bukan proposisi. Yang proposisi itu adalah kalimat pernyataan, ya, statement. Jadi seperti penambahan dan atribusi putih pada benda dalam proposisi, benda putih, benda ini bisa diganti. Tembok putih, gedung putih, kantor putih, bendera putih. Jadi bisa diganti nih. Kenapa? Karena kita sebut benda. Terus kemudian putih.
Nah, yang mana duluan, benda atau putih? Kita katakan bendanya dulu baru bisa putih. Karena putih tidak bisa berdiri sendiri tanpa benda. Mungkin kita katakan, saya biasa lihat Pak Ustadz, yaitu cat putih. Di mana? Yaitu di kaleng. Nah, itu namanya cairan atau bubuk. Ya, jadi ketika masih berbentuk cairan, kelihatan itu di kaleng, di apa itu di tong, maka di tangki itu, maka itu namanya cairan putih. Kalau dia berbentuk bubuk, namanya bubuk putih. Ya, bubuk putih itu dicairkan, lalu kemudian dikuaskan, ya, disapukan ke tembok, lahirnya tembok berwarna putih, begitu. Jadi putih datang belakangan, tapi ketika kita beli satu kaleng besar, itu bukanlah warna putih. Yang kita beli namanya cat. Ingat, kita beli cat warna putih. Ya. Cat itu bisa berbentuk bubuk, powder, bisa juga berbentuk cair. Ya, seperti itu. Dalam hal ini keberadaan putih bergantung pada keberadaan benda. Jadi ingat, keberadaan putih bergantung pada keberadaan benda. Ya. Yang seperti ini harus kita camkan. Keberadaan putih bergantung pada keberadaan benda. Keberadaan putih bergantung pada keberadaan benda. Yakni benda pertama-tama harus eksis dulu. Setelah itu putih akan bisa eksis. Jadi benda pertama-tama harus eksis, harus ada, baru putih. Gitu. Karena putih tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Putih tidak pernah bisa berdiri sendiri. Coba di mana kita menyaksikan putih berdiri sendiri? Kalau kita beli tadi bubuk, ya namanya bubuk warna putih. Cairan berwarna putih. Jadi benda pertama-tama harus eksis. Apa artinya benda pertama-tama harus eksis? Yang utama, yang fundamental adalah bendanya. Ya, jadi benda dulu di sini, yang fundamental. Baru kemudian warna putih. Jadi putih di sini adalah tambahan. Ya. Jadi putih di sini hanyalah merupakan tambahan. Ya. Tambahan terhadap tambahan terhadap benda. Jadi ini adalah tambahan terhadap benda nih, dari sini ke sini. Ya. Ini tambah putih tambahan terhadap benda. Jadi benda duluan. Nah, jadi setelah itu putih akan bisa eksis. Putih akan ada di alam eksternal jika benda ada sebelumnya. Jadi putih itu akan ada di alam eksternal, alam luar, alam indrawi, jika benda ada sebelumnya. Kalau tidak ada benda sebelumnya, ya tidak ada putih. Jika benda tidak ada, berarti tidak ada putih. Ya. Penambahan wujud pada kuditas. Penambahan wujud pada kuditas tidaklah sama dengan penambahan dalam kategori-kategori. Penambahan wujud pada kuditas, ingat, wujud pada kuditas, seperti tadi, menambahkan ada pada meja ada. Jadi kita namanya menambahkan wujud pada kuditas. Tidaklah sama dengan penambahan dalam kategori-kategori tadi. Kategori apa tadi? Putih dengan tembok misalnya. Ya, tidak sama. Ya, dengan berpijak pada prinsipalitas dan kehakikan wujud. Kita sudah pelajari pada bab-bab awal bahwa yang prinsip, yang hakiki, yang mendasar adalah wujud. Ya. Setelah itu baru kemudian kuditas. Kuditas itu adalah hal-hal yang nampak setelah mengambil tempat dalam wujud. Jadi dengan berpijak pada prinsipalitas dan kehakikan wujud, yakni wujudlah yang pertama eksis, yang pertama ada, dan yang benar-benar eksis di alam eksternal bukanlah kuditas. Sedangkan keberadaan kuditas bergantung sebenarnya kepada wujud. Jadi sebetulnya yang pertama-tama eksis itu adalah wujud. Coba kita lihat. Wujudlah yang pertama-tama eksis. Ya. Jadi wujudlah yang pertama eksis dan yang benar-benar eksis dalam eksternal. Nah, coba Bapak Ibu sekalian kita simak kalimat ini. Ya. Jadi wujudlah yang pertama eksis dan yang benar-benar eksis di alam eksternal, bukanlah kuditas. Wujudlah yang pertama eksis dan yang benar-benar eksis di alam eksternal, bukan kuditas. Nah, jadi apa arti kuditas? Saya tambahkan. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang kita saksikan itu hakikatnya dalam wujud.
Ya, melalui kualitas. Ulangi lagi, kalau kita menyaksikan sesuatu, misalnya kita melihat pohon, yang kita saksikan sebetulnya adalah wujud existence melalui pohon. Pohon itu adalah kualitas. Ya. Ulangi lagi, kalau kita melihat pohon, kita melihat batu, kita melihat air, kita melihat hewan, maka hakikatnya yang kita saksikan adalah wujud. Lalu apa itu wujud? Tunggal, sederhana, dan tidak bisa dibagi. Ya. Kalau begitu siapa yang menyandang istilah tunggal, tak terbagi? Very, very simple. Hakikatnya bahkan sederhana. Hanya satu yang berhak menyandang itu adalah Allah. Dan Allah sendiri mengatakan bahwa dia memperlihatkan tanda-tandanya di seluruh alam semesta dan dalam diri manusia sendiri. Ya. Jadi dia ada di sana. Sanurihi ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayanu annahul haq. Jadi kami akan perlihatkan, sanurihim, kami akan perlihatkan ayatuna, ayat-ayat kami. Di mana? Fil afaq, di seluruh penjuru alam. Ya, kami akan perlihatkan itu seluruh penjuru alam. Dan di mana lagi? Dan di dalam diri mereka sendiri. Jadi kami akan perlihatkan sanurihim ayatina. Ya, kita lihat dulu di sini jemaah sekalian. Nah, kita lihat di sini. Sanurihim. Sanurihim ayat ini Fussilat 53 ini ya. Jadi surat Fussilat ya, surat Fussilat ini 41. Ayatnya 53 tadi ya. Allah berfirman, sanurihim. Sa itu saufa. Yang belajar bahasa Arab tahu ini huruf sa, huruf istiqbal Bapak Ibu sekalian, ini buku 2 kita pelajari. Jadi sa ini adalah akan. Nurihim. Jadi kami akan. Jadi kalau terjemahan Malaya, kami akan atau akan kami perlihatkan him kepada mereka manusia. Ayatina, ayat-ayat kami. Sanurihim ayatina, kami akan perlihatkan ayat-ayat kami. Tanda-tanda saja. Kenapa? Karena bukan yang aslinya bukan kelihatan. Yang kelihatan tadi apa? Kualitasnya. Ya, ayat-ayat kami namanya. Jadi ayat ini kita sebut dengan bahasa filsafat tadi dengan kualitas. Ya. Jadi ini adalah kualitas ayat, tanda. Meja adalah tanda tentang apa? Tentang yang ada. Pohon adalah tanda tentang yang ada. Karena apabila kita melihat pohon, meja, dan sebagainya, yang kita saksikan hakikatnya adalah yang ada. Karena yang asli, yang basic, yang fundamental adalah yang ada. Sedangkan yang lain tambahan, predikasi ataupun atribusi tadi. Jadi sanurihim ayatina. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayatina. Tanda-tanda, sains, tanda, signal-signal. Fil afak, di afak. Afak universe, di alam semesta. Di seluruh penjuru. Penjuru alam semesta. Wafi anfusim, dan dalam diri-diri mereka. Wafi anfusim, dalam diri kita. Apa itu diri kita? Pada lahir kita sampai terutama batin kita. Hatta, kata-kata hatta itu sampai artinya tidak langsung orang menyadari bahwa yang kita saksikan itu adalah dia. Kata-kata hatta itu artinya perlu perenungan, perlu pelajaran. Sampai, kata hatta itu kan sampai. Kalau misalnya tidak butuh perenungan, tidak butuh usaha keras, di sini tidak menggunakan hatta, tetapi fa. Jadi kalau versi bahasa Arab, kalau langsung kelihatan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusim fa. Fa fayatabayyana lahum, maka. Itu langsung. Tapi ini bukan fa, tetapi hatta. Hatta itu hingga, till, until. Jadi kalau sampai itu kan berarti ada jarak. Ada jarak apa namanya? Jarak ikhtiari, jarak usaha, jarak kerja keras, jarak belajar sungguh-sungguh, belajar mendekatkan diri kepada Allah, ma'rifat. Itu hatta. Jadi kami akan tunjukkan kepada mereka
tanda-tanda atau tadi kuditas-kuditas kami fil afak, ya. Jadi itu hanya nampak kuditas, tetapi hakikatnya siapa? Itu tadi al-haq yang di bawah nih. Ya. Jadi sanurihim ayatina fil afaqi, di seluruh ufuk, di seluruh penjuru, wa fi anfusim, dan dalam diri-diri mereka, hatta sampai hingga yatabayyana, jelas, terang benderang, lahum, bagi mereka, annahu, bahwasanya, hu-nya bisa kembali kepada Al-Quran, bisa kembali kepada pasangan Al-Quran, terutama kembali kepada Allah. Jadi Allah, kitab suci, Allah, Rasul, insan kamil, Nabi, Rasul, dan para maksumin, dan kemudian kitab suci adalah satu kesatuan, al-haq. Kita sudah terangkan sebelumnya, dan Nabi mengatakan al-haqqu ma'aliyin wa aliyu ma'al-haqqi. Kita sudah terangkan ini sebelumnya. Al-haqqu ma'aliyin wa aliyu ma'al-haqqi. Jadi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi birabbika, apakah belum cukup birabbika, untuk mengenal Tuhanmu, ya. Bahwa dengan memperhatikan semuanya itu, annau, sungguhnya dia Tuhan itu, Rabb itu, Rabbika itu Tuhanmu itu, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, syahida, menyaksikan. Perhatikan ya sekalian, syahida. Jadi apabila kita berhasil menyingkap, ya, perbedaan antara kuditas dan wujud, bahwa yang kita saksikan itu kuditas tapi hakikatnya adalah wujud, maka terjadilah musyahadah. Syahidah itu saksian. Apabila Allah menyaksikan kita dan kita menyaksikan kesaksian Allah, terjadilah proses pemenyatuan antara syahidun wa masyhud. Karena di Quran tuh, wa syahidin wa masyhud, yang menyaksikan dan yang disaksikan, syahid. Allah itu adalah ala kulli syai'in syahid. Apa namanya ala kulli syai'in? Terhadap segala sesuatu. Jadi sebetulnya kata syahid itu saksi pada setiap sesuatu yang kita saksikan dia. Maka segala sesuatu itu adalah matanya Tuhan, saksinya Tuhan. Ketika kita melihat pohon, pohon itu adalah matanya Tuhan, saksinya Tuhan. Kalau kita melihat misalnya langit, langit itu adalah wakilnya Tuhan, juru bicaranya Tuhan kepada kita semuanya. Sehingga apabila kita menyaksikan itu semuanya, yang kita saksikan Tuhan. Apabila kita meyakini bahwa burung-burung, semut-semut, cecak-cecak, ikan-ikan di laut, bintang-bintang di langit, semuanya itu adalah saksinya Tuhan, menjelaskan tentang kesyahidannya dia, syahidun, ya, menyaksikan, lalu kemudian kita juga menyaksikan, maka ketika kita menyaksikan dia, kita adalah syahidnya, dia adalah masyhudnya. Ketika dia menyaksikan semuanya, berarti dia adalah masyhudnya. Jadi alam semesta adalah masyhudnya, syahidnya adalah Allah. Maka ketika kita menyaksikan alam semesta, kita syahidnya, itu adalah masyhudnya, hakikatnya Allah. Syahidun wa masyhud. Terjadi pemenyatuan antara yang menyaksikan dan yang disaksikan. Itu yang disebut dengan musyahadah. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan di mana saja selalu ingat kepada Allah. Karena tidak pernah kita berada di mana-mana pun tanpa bersama dengan kuditas. Kita di restoran bersama dengan makanan, gedung, tempat kita menjual. Kita membawa uang, kita bersama dengan uang. Kita naik kendaraan, naik kereta, mobil, bersama dengan mobil. Kita pergi ke hutan menyaksikan ular, menyaksikan harimau. Semuanya itu adalah merupakan matanya Tuhan. Ketika kita menyaksikan itu sebagai kuditas yang menjelaskan tentang wujud, dan wujud itu adalah dia, maka apapun yang kita saksikan, hakikatnya dalam menyaksikan dia. Dan siapa yang lalai, lengah dari cara pandang seperti ini, syahadah seperti ini, musyahadah seperti ini, inilah yang disebut dengan lupa kepada Allah, yang kita bahas di dalam buku irfan kita. Ini yang disebut dengan lupa kepada Allah. Ya, inilah yang dikhawatirkan Allah terjadi di dalam surat 59 ini. Ya. Ayatnya 18, 19 ya. Kita mulai dari 18 dulu ya, biar enak. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Yang dipanggil secara khusus orang beriman. Karena orang beriman ini dianggap dalam dunia pengetahuan ini sudah advance. Kenapa? Karena tidak lagi berhenti pada sains, biologi, matematik, fisika, dan sebagainya. Tapi telah beyond, melampaui, sudah transenden, sudah lintas batas. Itu namanya orang beriman. Jadi bukan hanya berkutat, bukan hanya berhenti, bukan hanya berselimut dengan alam indrawi, tapi telah mampu melampaui bahwa alam indrawi itu hanya merupakan tanda, sign, ayat tentang wujud yang sesungguhnya. Ketika menyadari bahwa di balik ilmu-ilmu yang dipelajari dalam sains hanyalah merupakan batasan-batasan indrawi yang harus kita lewati, beyond, transenden. Maka apabila kita beyond, transenden, dan melewati batas itu, namanya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Ya. Artinya mendekatlah kepada Allah. Kalian sudah percaya bahwa yang dibalik semuanya adalah Allah. Maka dekatlah kepada Dia. Kata takwa ini, takut artinya, ya, takut itu tertarik. Ya. Kalau kita takut, maksudnya takut kehilangan. Pernah kita terangkan kalau ada orang takut kepada harimau, sebetulnya itu adalah pernyataan yang tidak tepat. Yang benar adalah takut kehilangan betisnya. Jadi namanya takut itu sebetulnya yang benar takut kehilangan. Ya. Kalau dia katakan saya takut harimau, sebetulnya itu pernyataan yang tidak tepat. Seperti tadi proposisi meja ada, itu adalah sebetulnya tidak tepat. Takut kepada harimau sebetulnya tidak tepat. Buktinya bagaimana kalau harimaunya itu harimau jinak, kan tidak takut. Ya. Harimaunya patung, kan tidak takut juga. Ya, lalu kenapa kita takut kepada harimau yang liar, buas? Karena kita takut dimakan, takut digigit betis kita hilang. Nah, jadi yang kita takutkan adalah takut kehilangan salah satu tangan atau betis kita. Nah, jadi namanya takut. Nah, sekarang takut kepada Allah, takwa kepada Allah, artinya takut tidak sampai kepada Allah. Kalau sudah beriman, artinya percaya ada Allah, maka dia harus memiliki sifat tidak ingin kehilangan Allah. Maka supaya tidak ingin kehilangan Allah, wal tanzur nafsun. Harusnya setiap diri, setiap jiwa. Nafs itu jiwa. Hendaklah setiap jiwa, wal tanzur, hendaklah memperhatikan. Hendaklah melihat, mencermati. Siapa yang mencermati? Nafs. Apa yang dicermati? Ma qaddamat lighadin. Ma apa-apa qaddamat yang dilakukan, dibawa lighadin untuk esok. Jadi kata-kata qaddamat itu apa yang kita persembahkan untuk hari esok. Karena akan terjadi hari esok. Hari ini, kemarin adalah esok, sekarang sudah menjadi hari ini. Jadi kita selalu bergerak dari hari ini ke esok, esok, begitu seterusnya. Nah, kita harus memperhatikan apa ujung daripada esok. Ujung daripada esok adalah kematian, dan ujung daripada kematian adalah kebangkitan kembali. Maka ma qaddamat ligat. Hendaklah perhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esoknya. Baru wattaqullah. Bapak Ibu lihat di sini, wattaqullahnya 2 kali nih. Ittaqullah ini perintah. Ini muncul lagi, ittaqullah lagi. Wa ini hanya tambahan saja. Ini wa adalah ataf namanya. Dan jadi aslinya sama nih. Dalam satu ayat muncul 2 kali kata-kata bertakwa kepada Allah, cuma di ayat ini. Ada juga takwa 2 kali, tetapi di surat An-Nisa, tapi tidak menyebut Allah, tapi Tuhan, Rabb secara umum. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisa wattaqullah. Itu wattaqullah di belakang satu. Di depannya wattaqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kalau di sini ittaqullah. Dalam satu ayat muncul 2 kali bertakwa kepada Allah. Dalam surat Ali Imran yang biasa dibaca khotib kalau naik ke mimbar, itu takwa kepada Allah perintahnya cuma 1 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau di sini ittaqullaha,
Ittaqullah. Ya. Apa yang diapit? Apa yang ada di antara ittaqullah? Kalimat ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Cuma ini yang diapit adalah ini. Ya, mari kita lihat lebih jelas. Ya. Jadi Bapak sekalian melihat di sini. Ya. Di sini. Ya. Takwa kepada Allah. Inilah takwa kepada Allah. Ya. Nah, apa yang diapit di sini? Ya. Yang diapit di sini Bapak bisa lihat ini. Ya. Nah. Tambah dengan ini. Jadi yang ada adalah wal tanzir nafsum maqadamat li ghadin. Wal tanzir nafsum maqadamat li ghadin. Dalam kaidah bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, kata kerja perintah itu dua bentuknya. Yaitu bentuknya kepada orang yang ada di depan kita perintah, bacalah. Berdirilah, duduklah, itu yang kita perintah di depan kita, ada di depan kita. Maka kata kerja perintah seperti itu menggunakan kata bantu hamzah di depannya. Qara, iqra, bacalah. Kecuali kalau kasus-kasus tertentu. Ya, seperti misalnya kata akhaza, ya khuzu, khuz. Ya. Jadi kalau itu kasus tertentu, tapi pada umumnya kata kerja perintah itu menggunakan kata bantu hamzah di depannya. Jala saya jelisu, ijlis, ada kata ijlis. Ya. Zahaba yazhabu, idhab. Ya. Daraba yadribu, idrib. Jadi selalu ada hamzah di depannya. Kalau untuk orang kedua. Tapi bagaimana kalau yang kita perintah orang ketiga? Suruh dia pergi. Nah, katanya suruh dia pergi. Berarti dia orang ketiga, suruh dia pergi. Suruh dia menunggu. Nah, itu namanya menggunakan lam sini. Maka lam ini dalam bahasa Arab disebut dengan lamul amr. Lam perintah namanya. Untuk siapa? Orang ketiga. Maka ini adalah memerintahkan orang ketiga. Wal tanzur nafsun. Hendaklah nafsu itu memperhatikan. Ya. Jadi ini nafsu dihitung sebagai orang ketiga. Makanya sini perempuan. Wal tanzur nafsun. Hendaklah atau suruhlah nafsu itu memperhatikan. Hendaklah orang itu, jiwa itu memperhatikan. Maqaddamat ligat. Apa yang akan dibawa untuk hari esoknya. Apa yang telah dipersiapkan untuk hari esoknya. Begitu pentingnya persiapan untuk esok, sampai muncul diapit dengan takwa di dalamnya. Luar biasa kan Bapak Ibu sekalian. Saking pentingnya ini, saking pentingnya ini, saking pentingnya ini, maka damat ligat, ya, sampai diapit dua kata takwa. Jadi yang jiwa, yang diri, yang setiap orang harusnya perhatikan adalah maka damat ligat. Apa yang kita sudah persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sungguhnya Allah khabir, maha mengetahui. Bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Baru kemudian wala takunu, dan janganlah kalian menjadi. Wala takunu, janganlah menjadi. Kak, seperti kaknya seperti, ingat laisa kak mislihi. Nah, itu kan seperti kak. Ya, jadi anta ka akhika, engkau seperti saudaramu. Ya. Jadi kak itu seperti. Wala takunu kalladina, janganlah engkau menjadi seperti apa? Orang, seperti orang yang apa? Nasullah, lupa kepada Allah. Janganlah menjadi orang yang lupa kepada Allah. Ya. Karena kalau kamu lupa kepada Allah ini, nasullah fa'ansahum anfusahum. Ya. Apabila kamu menjadi orang yang nasullah, lupa kepada Allah, ingat Allah ini objeknya, ini makanya di fathah mansub, lupa kepada Allah, fa'ansahum, maka Allah juga akan melupakan mereka, membuat mereka anfusahum, lupa kepada dirinya sendiri. Jadi siapa yang lupa kepada Allah, maka orang itu akan juga lupa pada dirinya sendiri. Apa sebabnya? Karena kita bisa ingat kepada Allah
dengan melalui ingat kepada diri kita sendiri. Apa yang kita ingat pada diri kita sendiri, yaitu kemampuan kita mengenal hakikat-hakikat di balik segala sesuatu dengan apa yang disebut dengan musyahadah. Musyahadah itu adalah kemampuan nafs, kemampuan jiwa. Dan ini juga yang dimaksud tadi di sini, wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat. Jadi kalau begitu, apa itu ligat yang paling utama? Makrifat kepada Allah. Ya, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke buku kita. Ya, ulangi lagi. Jadi dengan berpijak kepada prinsipalitas dan kehakikian wujud, yakni wujud Allah yang pertama eksis dan yang benar-benar eksis di alam eksternal, bukan kuiditas. Wujud Allah lah yang pertama-tama eksis, bahkan tidak ada awalnya. Wal awwal wal akhir, wal zahir wal batinu. Jadi apa yang kita saksikan di alam zahir, apa yang kita saksikan di alam batin, apa yang kita saksikan dulu dan akan datang, awal dan akhir, hakikatnya adalah Dia. Ya kalau kita menyaksikan yang zahir seperti langit, pohon-pohon, zahir. Kita menyaksikan yang batin seperti perasaan kita, perasaan amarah kita, perasaan gembira kita, perasaan menderita kita. Perasaan ini soal itu perasaan namanya, rasa, zauq. Maka yang kita saksikan itu adalah Allah. Wujud, kenapa? Karena wujudlah yang pertama eksis. Dan yang benar-benar eksis di alam eksternal, bukan kuditas. Kuditas adalah merupakan tambahan terhadap wujud tadi. Bukan wujud yang merupakan tambahan terhadap kuditas. Sedangkan keberadaan kuditas bergantung sepenuhnya kepada wujud. Nah, jadi keberadaan kuditas bergantung sepenuhnya kepada wujud. Jadi ulangi lagi Pak sekalian, keberadaan kuditas, ingat kalau kita bicara kuditas seperti pohon, langit, matahari, bakteri, virus, kemudian apalagi rambut kita, tangan kita, kaki kita, kuping kita, dan sebagainya, semuanya itu adalah merupakan kuditas. Ya. Dan semuanya itu bergantung sepenuhnya kepada wujud. Artinya bergantung sepenuhnya kepada wujud, bahwa wujudlah yang menentukan mereka. Kalau wujud tidak ada, maka mereka tidak mungkin juga mengada keberadaan mereka karena adanya wujud. Sehingga keberadaan kuditas, seluruh jenis kuditas, hanyalah merupakan aksiden belaka daripada wujud. Yang tampaknya, maksudnya tanpa wujud, kuditas tidak akan pernah mengada. Jadi kalau tidak ada Allah, tidak ada sang wujud, sang al-haq tadi, ya tidak ada alam semesta. Tidak ada alam semesta berarti kan termasuk tidak ada bumi. Tidak bumi, ya tidak ada manusia di dalamnya. Tidak ada saya, tidak ada Anda, tidak ada kita, tidak ada mereka. Tidak ada manusia, tidak hewan-hewan. Jadi kalau begitu, inilah yang disebut dengan pentingnya bersyukur. Ya Allah Rabbi. Makanya ini disebut dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala sesuatu di alam semesta yang kita puji hanya Dia. Kenapa? Karena segala sesuatu di alam semesta bergantung sepenuhnya kepada Dia sang Maha Wujud. Tampaknya, tanpa sang wujud, tanpa sang Dia, tanpa Allah, maka segala sesuatu yang kita sebut kualitas tidak akan pernah mengada. Jadi Bapak Ibu sekalian kita camkan ini. Tampaknya kualitas tidak akan pernah mengada. Tanpa kualitas, tampaknya tanpa wujud, maka kualitas. Kualitas itu apa? Pohon, burung-burung, gunung-gunung, ngarai bukit, ya, rerumputan, ulat-ulat, dan sebagainya tidak akan pernah ada kalau tidak ada yang ada. Tanpa wujud, tidak akan pernah yang lain itu mengada. Kalau begitu yang lain apa sifatnya? Tambahan, ataukah predikasi, ataukah atribusi, ataukah hubungannya dengan yang ada. Ingat tadi di atas, kata-kata hubungan, kata-kata predikasi, kata-kata atribusi kepada yang ada.
Kuiditas eksis dengan perantaraan wujud. Jadi kuiditas eksis dengan perantaraan wujud. Artinya wujudlah yang menjadi penyebabnya. Sehingga muncullah pohon-pohon, muncullah hewan-hewan, muncullah benda-benda mineral, muncullah air, cairan, muncullah gas, muncullah benda padat, muncullah zahir dan batin. Ya, yang zahir dan yang batin yang kita rasakan. Muncul ruang waktu yang menggunakan kata awal dan akhir. Kuiditas eksis dengan perantaraan wujud. Dalam hal ini, wujudlah yang pertama eksis. Lalu datang kemudian kuiditas. Jadi yang pertama eksis adalah wujud, lalu kuiditas. Ya. Seperti tadi, berarti pernyataan kita kereta ada tidak tepat. Yang ada adalah ada kereta. Kuiditas eksis setelah wujud. Jadi kuiditas eksis setelah wujud. Hal ini berbeda dengan hubungan dalam kategori-kategori seperti yang dicontohkan di atas. Hal ini berbeda dengan hubungan dalam kategori-kategori seperti yang dicontohkan di atas. Ya. Yaitu tadi meja putih. Ya. Jadi kalau kita katakan meja putih, sudah benar. Meja dulu baru putih. Kalau kita katakan meja ada, tidak bisa dikatakan meja dulu baru ada. Keliru. Yang benar ada, baru muncul meja. Karena meja ada karena mengambil tempat di dalam wujud. Ya. Wujudlah yang pertama eksis, lalu kuiditas. Wujudlah adalah yang pertama muncul, baru muncul meja. Jadi harusnya ada meja, bukan meja ada. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sudah bisa ditangkap sedikit ya. Kita lanjut lagi ke sini. Kalau merasa kesulitan menangkapnya, ya nggak apa-apa. Itu yang penting dipaksa-paksakan sedikit merenung. Ya biar biar urat-urat saraf kita terkoneksi lagi. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu agak puyeng-puyeng sedikit ya bikin aja kopi. Ya. Di rak kitchen masih ada kopi Makassar seperti jadi bikin kopi biar puyeng dan peningnya hilang. Ya. Jadi antara proposisi manusia ada dan proposisi benda putih adalah berbeda. Ya. Proposisi tadi pernyataan. Jadi antara proposisi manusia ada dan proposisi benda putih itu beda, tidak bisa disamakan. Ya, kita semua sebutkan ini. Ini manusia ada tidak bisa disamakan dengan ini benda ada atau benda putih maksudnya. Kalau ini benda putih sudah benar, putih predikat yang ditambahkan kepada benda. Tapi kalau kita katakan manusia ada adalah predikat yang ditambahkan kepada manusia. Ini jelas keliru. Justru manusia ditambahkan kepada ada, bukan ada yang ditambahkan kepada manusia. Jadi kalau kita katakan manusia ada, ini adalah predikat subjek, ini adalah predikat, berarti ini hanya merupakan tempelan. Tempelan itu artinya apa ya? Tambahan terhadap manusia. Kalau kita katakan ada adalah tambahan tempelan kepada manusia, berarti yang menjadi utama adalah manusia. Yang begitu. Seperti kalau kita menambal ban mobil, ya. Ban mobil ya kalau di Singapura mungkin mengerti ya ban mobil yang terbuat dari terbuat dari karet, getah. Nah, jemaah sekalian, itu bannya mobil kita yang terbuat dari getah itu karet itu kan biasa ditambal tuh, ditambal, dikasih tambahan. Nah, yang utama apa tambahannya atau bannya? Tentu bannya. Tidak ada gunanya penempelan kalau bannya tidak ada. Apa yang ditempel kalau tidak ada bannya? Namanya tempelan seperti itu. Jadi ban itu ada baru tempelan. Nah sekarang kalau kita katakan ada ini adalah tempelan kepada manusia, jelas yang utama manusianya. Ada hanyalah tambahan tempelan saja. Ini keliru. Nah, jadi katakan ini pernyataan manusia ada dan pernyataan benda putih itu berbeda sama sekali. Ya, supaya benar ini harusnya diganti ini, ditukar nih coba. Dalam proposisi manusia ada, yang benar adalah kebalikannya, yakni ada manusia. Ya. Jadi harusnya yang benar adalah manusia ada. Ini yang benar adalah ada manusia ini. Ya. Jadi yang benar adalah bukan manusia ada, tapi ada manusia. Jadi dalam proposisi manusia ada,
Proporsi tadi pernyataan ya, kalimat pernyataan. Yang benar sebetulnya adalah kebalikannya, yaitu ada manusia. Nah, kalau ada manusia berarti ada jadi subjek, subjek. Manusia adalah berita, kabar, informasi. Manusia ini ditambahkan kepada ada. Ya. Jadi yang utama apa? Ada, manusia adalah tambahan. Nah, baru sama ini manusia untuk apa? Mana tadi? Benda putih baru benar. Benda dulu baru kemudian putihnya muncul. Ya. Karena yang pertama eksis di alam eksternal adalah ada, wujud. Ya. Lalu manusia kuiditas. Ya. Jadi sebetulnya ada itu ada di alam eksternal, ada di alam luar, alam indrawi sebetulnya. Cuma karena saking halus dan tak terbatasnya, panca indera tidak bisa mempotretnya dengan jelas. Sehingga butuh namanya perantaraan, yaitu kuiditas. Ya. Melalui kuiditas kita mengetahui wujud. Ya. Kenapa? Karena wujud itu kan tidak kelihatan. Sebetulnya sih wujud itu sudah jelas dalam diri kita, selalu kata ada itu. Tetapi karena yang bisa ditangkap oleh panca indera adalah pohon, benda, bentuk, materi, maka kita melihat ada secara indrawi melalui kuiditas. Ingat, melalui kuiditas. Jadi kuiditas artinya apa? Hanyalah perantara untuk sampai kepada dia. Manusia akan eksis jika dihubungkan dan ditambahkan kepada wujud. Jadi ini. Ya. Jadi manusia akan eksis jika atau bila mana, manakala ditambahkan kepada wujud. Ya. Manusia akan eksis jika atau bila mana dihubungkan dan ditambahkan kepada wujud. Kalau tidak dihubungkan dan ditambahkan kepada wujud, ya tidak bisa eksis. Manusia tidak akan eksis. Ya. Jadi harus ada platformnya namanya. Harus ada dasarnya, harus ada basicnya, harus ada fundamennya. Fundamentalnya itu adalah wujud. Jadi segala sesuatu itu terpantau, terjangkau oleh panca indera karena segala sesuatu itu mengambil tempat dalam tanda petik pada wujud. Ya. Kalau dia tidak mengambil tempat pada wujud, maka dia tidak akan eksis, tidak akan ada, tidak akan kelihatan. Nah, jadi kalau begitu mana yang utama? Yaitu wujud. Dan wujud tidak terbagi, tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa dikatakan ini wujud 1, wujud 2, wujud 3. Karena dia adalah sangat-sangat sederhana. Sederhana artinya tidak terstruktur, tidak tersusun. Justru karena kesederhanaannya, segala sesuatu termuat, tertampung olehnya. Ya. Jadi kalau kita katakan bahwa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, batu-batuan, dan kuditas-kuditas lainnya ada dan eksis di alam eksternal, maka maksudnya adalah kuditas-kuditas diabstraksi dari wujud-wujud di alam eksternal. Ya, ulangi lagi Pak Bus sekalian. Ya. Jadi kalau kita katakan bahwa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, pokoknya apa saja, batu-batuan, karena banyak batu-batuan, bebatuan, ataupun kuditas lainnya, apa saja yang Bapak bisa bayangkan. Ya, ada dan eksis itu di alam eksternal. Ya, kenapa? Berkat ada tadi. Jadi kita menyaksikan itu dalam eksternal, maka maksudnya adalah kuiditas-kuiditas tersebut diabstraksi dari wujud-wujud di alam eksternal, atau kuiditas-kuiditas menceritakan dan mengungkapkan batasan-batasan wujud di alam eksternal. Maka seakan-akan wujud yang terbagi-bagi. Seakan-akan wujud itu terpartikularisasi gitu. Kenapa? Karena yang disebut dengan kualitas itu batasan. Ya, kita pernah sampaikan kalau bisa dipegang wadahnya maka disebut dengan gelas. Ya. Kalau bisa dipeluk wadahnya namanya ember. Ya, namanya tangki kecil apa nanti. Ya. Jadi kalau kita bisa pegang tangan itu namanya gelas.
Ya, kalau bisa dipeluk, itu namanya ember. Ya, kalau tidak bisa dipeluk lagi saking besarnya, itu namanya tangki besar. Ya, tangki penampungan seperti tangki penampungan minyak di industri perminyakan. Jadi padahal sebenarnya sama-sama alat menampung sesuatu, wadah. Ya, sama-sama menampung. Bahkan bisa lebih kecil lagi dari gelas apa? Sendok juga bisa. Ya, itu adalah wadah untuk menampung sesuatu. Jadi karena kecil, sendok namanya, agak besar, cangkir namanya, agak besar lagi, gelas namanya, lebih besar lagi, ember botol namanya, lebih besar lagi, ember namanya, lebih besar lagi, tangki namanya, tangki. Ya, jadi dengan demikian keliru kalau kita katakan manusia ada. Jadi ingat, keliru kalau kita mengatakan manusia ada. Manusia ada. Jadi ini adalah keliru, kita kasih warna merah. Keliru kalau kita mengatakan ya, manusia ada. Melainkan atau yang benar ialah ada manusia. Jadi yang benarnya adalah ada manusia. Jadi keliru amat, keliru sangat kalau kita katakan manusia ada. Yang benar ialah ada manusia, melainkan ada manusia. Atau kita katakan wujud ini adalah manusia. Wujud ini adalah manusia. Kita katakan wujud ini adalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu mengambil tempat dalam wujud. Ya. Kuiditas terproposisikan. Ya. Kuiditas terproposisikan sebagai predikat. Ya, tadi proposisi. Jadi kalau kita katakan ada manusia, berarti manusia ini adalah terposisikan sebagai apa? Predikat. Yang menjadi subjek, subjek siapa? Ada. Ada ini adalah subjek, subjek, mubtada, pokok kalimat, pokok itu artinya yang inti, sedangkan ini adalah tambahan saja. Ini adalah berita saja terhadap ada. Ya. Informasi terhadap ada. Jadi tanpa ada, ini informasi tidak akan pernah bisa eksis. Seperti mana putih tidak pernah bisa kita lihat kalau tidak ada temboknya. Jadi yang benar bukan manusia ada, tetapi ada manusia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam percakapan sehari-hari tetap aja menggunakan manusia ada, hewan ada. Itu saya melihat di hutan hewan ada, nah itu begitu karena sudah menjadi bahasa kita. Cuma berbicara tentang hakikat pemikiran, hikmah, sebetulnya yang benar adalah ada manusia. Ya. Jadi kalau kita katakan ada monyet di hutan, nah itu benar itu, ada monyet di hutan. Jadi ada monyet di hutan, itu cocok. Ya. Kualitas terposisikan sebagai predikat yang dipredikasikan atau diatribusikan kepada wujud. Nah, jadi manusia ini predikat, subjeknya adalah ada wujud ini. Jadi dia terposisikan sebagai apa? Predikat. Kalau dia predikat, dipredikasikannya kemana? Diatribusikannya kemana? Yaitu kepada wujud ada. Gitu. Jadi adalah yang utama pokok kalimat, sedangkan manusia tambahan saja. Wujud adalah sebagai subjek. Wujud adalah sebagai subjek. Dan kualitas sebagai predikat. Ya, jadi kesimpulan dari pembahasan kita ini, wujud adalah subjek dan kualitas hanyalah sebagai predikat. Ya. Inilah yang dalam istilah filsafat dinamakan predikasi terbalik. Jadi memang dalam filsafat dikenal predikasi terbalik. Ya. Inilah yang dalam filsafat disebut dengan predikasi terbalik. Najib Maskesar bahagia. Kita baca sedikit ini. Ya. Wabidzalika yandafi'ul ishkal. Yandafi'ul ishkal al-ma'rufi fi hamlil wujud alal mahiyya min anqaida al-far'iyya a'ni an-subutal syai'in li syai'in far'u subutal misbat lahu. Nah, apa itu artinya kita lihat di sini. Jadi wabidzalika dengan demikian, nah di sini diartikan dengan tidak ada di sini demikian. Di sana ada. Di sini diartikan penjelasan tersebut ya. Jadi dengan demikian. Ataukah penjelasan di atas tadi dapat menjadi jawaban terhadap keberatan-keberatan ataukah masalah-masalah yang disebut dengan iskal. Ya, iskal itu adalah masalah-masalah, keberatan-keberatan dan sanggahan yang seringkali diajukan mengenai
predikasi wujud terhadap kuiditas. Sanggahannya seperti ini, yaitu berdasarkan kaidah subordinasi. Ya, ada ordinasi, ada subordinasi. Ya, subordinasi itu artinya far'iyah. Apa itu far'iyah? Cabang. Nah, kan muncul kata far'iyah di sini nih, al-far'iyah. Ya. Ya, jadi hamal ini adalah predikat dalam predikasi wujud terhadap mahiyah. Fi hamlil wujudi alal mahiyah, dalam mempredikasikan wujud terhadap mahiyah itu kan keliru. Harusnya mempredikasikan mahiyah terhadap wujud tadi. Ya. Dari kaidah al-far'iyah, kaidah yang bersifat subordinasi. Far'iyah itu adalah cabang. Ya, far'iyah itu adalah sekunder, secondary. Ya. Jadi seenggaknya berdasarkan kaidah subordinasi atau secondary, rule of subordination. Jadi hukum subordinasi yang dalam bahasa tadi adalah qaidatul far'iyah ini. Qaidatul far'iyati. Anna qaidatal far'iyati. Yakni. Jadi ada namanya the rule of subordinasi yang disebut dalam bahasa Arab qaidah al-far'iyah. Far'iyah itu subordinasi artinya sekunder. Ya, lawannya adalah ordinasi, berarti primer. Ya. Kalau primer dalam bahasa Arab itu adalah asal, asliyah. Jadi aslinya bahasa Melayu asli, asliyah, lawannya adalah far'iyah. Ya. Yang berbunyi keberadaan atau kehadiran, ya, keberadaan atau kehadiran, yaitu subsistence, subut. Subut itu adalah subut. Kehadiran karena yang lain, yaitu subut, dari kata isbat. Ya. Sesuatu, yaitu predikat B, misalnya, untuk keberadaan sesuatu yang lain, yaitu subjek A. Jadi predikatnya B, subjeknya A. Jadi kita katakan A adalah B. Ya. Kalau kita katakan predikat B, subjek adalah A, berarti kita katakan A adalah B. Kan A adalah tadi subjek, B adalah predikat. Berarti misalnya tadi mengatakan manusia ada. Jadi kita katakan A adalah B. Ya. Mensyaratkan keterdahuluan keberadaan sesuatu yang lain tersebut, yaitu subjek A. Jadi kalau kita katakan subjek A adalah B, berarti A duluan. Baru kemudian muncul B berikutnya. Jadi kalau kita katakan tembok putih, tembok dulu baru putih. Gitu. Ya, kalau kita katakan manusia ada, masa manusia dulu baru ada? Nah, itu keliru. Karena kalau kita katakan bicara tentang subjek dan predikat, harus subjek duluan, baru predikat. Ya. Nah, sehingga hal ini memastikan bahwa sesuatu yang lain tersebut, ya, seperti subjek A, harus eksis sebelum sesuatu itu predikat B. Jadi A adalah subjek, B adalah predikat, A adalah B, maka A dulu, baru kemudian B. A adalah subjek, predikat, berarti subjek dulu, baru predikat. Ya. Jadi subjek harus eksis sebelum predikat. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan tambahkan. Ini masih kelanjutan tadi ini sampai di sini ya. Jadi masih kelanjutannya ke bawah sampai sini. Dengan demikian, keberadaan wujud yang terhubung atau ditambah, keberadaan wujud yang terhubung atau ditambahkan pada kuiditas bergantung pada keterdahuluan. Bergantung pada keterdahuluan keberadaan kuiditas. Dengan demikian, keberadaan wujud yang terhubung atau ditambahkan pada kuiditas bergantung pada keterdahuluan keberadaan kuiditas. Ulangi lagi, keberadaan wujud terhubung atau ditambahkan pada kuiditas bergantung kepada keterdahuluan keberadaan kuiditas. Dan ini jelas keliru. Karena masa kuiditas duluan baru wujud. Ya. Seandainya keberadaan kuiditas sama dengan keberadaan wujud yang ditambahkan padanya, maka ini akan menghasilkan konsekuensi keterdahuluan sesuatu terhadap dirinya sendiri. Bayangkan kalau sesuatu lebih dahulu daripada dirinya sendiri. Ya. Dan jika berbeda, maka wujud yang ditambahkan pada kuiditas akan bergantung pada wujud lain. Yang juga ditambahkan kuiditas dan seterusnya melahirkan namanya tasalsul ini. Lahirlah namanya jara fa yatasalsalu. Ya, jadi apabila subutahu laha ala subuti akhar laha wahal jara fa yatasalsalu. Dia akan lahirlah tasalsul.
Iya, bergantung kepada wujud yang lain dan berarti bahwa wujud banyak. Iya. Jadi tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Mata rantai atau kata salsul tidak dikenal karena tasalsul itu adalah absurdity, tidak melahirkan penyelesaian. Ya. Jadi dengan demikian, jemaah sekalian berbahagia, saya kira paling tidak sampai pada hari ini, jam ini kita sudah mengerti bahwa segala sesuatu kalau kita bicara predikat dan subjek, ya. Karena kan kalau kita bikin kalimat kan predikat dan subjek, ya. Predikat, terbalik ya. Subjek, predikat. Nah, maka subjek ini adalah wujud, sedangkan predikat adalah mahia atau apa tadi? Kuditas. Itu adalah kuiditas. Ya. Bahasa Arab adalah mahia. Ya. Jadi ini adalah predikat, kuditas, mahia, subjek, wujud. Ya. Jadi subjek. Artinya apa? Ini duluan baru ini. Ini bergantung kepada subjek. Ini namanya dipredikasikan. Ini namanya dihubungkan. Ini namanya diatribusikan kepada subjek. Sehingga subjek ini yang tadinya tidak kita lihat menjadi seakan-akan kelihatan melalui predikat. Wujud tidak kelihatan tapi menjadi nampak jelas melalui kuditas. Tetapi dengan catatan pada saat kita menyaksikan kuditas, yang kita saksikan hakikatnya adalah wujud. Nah, ulangi, yang ketika kita menyaksikan kuditas, mahia, atau apapun juga di alam indrawi kita, yang kita saksikan adalah wujud, karena tidak akan ada ini kalau tidak ada wujud. Ini adalah subjek, ini adalah predikat. Jadi kalau kita bicara wujud, ini adalah siapa? Ini adalah Khalik. Ya. Khalik, maka ini adalah makhluk. Jadi ini adalah Khalik, ini adalah makhluk. Jadi subjek itu Khalik, makhluk itu cuma predikat gitu. Jadi makhluk ini adalah predikat terhadap Khalik. Ya. Jangan dibalik, jangan sampai Khalik yang predikat terhadap makhluk. Kalau kita katakan manusia ada berarti Khalik menjadi predikat terhadap makhluk, itu salah. Masa Khalik yang tergantung kepada makhluk? Enggak boleh. Yang benar adalah makhluk tergantung kepada Khalik. Kuditas, apa tadi? Predikat bergantung kepada Khalik. Namanya predikat, dilekatkan, dihubungkan, dipredikasikan, dipredikatkan kepada Khalik. Ya, kalau tidak dipredikatkan dia tidak ada. Makhluk ini kalau tidak ada tempat bergantungnya jadi tidak ada. Makanya dalam Al-Qur'an ini disebut dengan As-Samad. Ini As-Samad ya. Ini namanya adalah As-Samad ya. As-Samad ya. Apa namanya As-Samad? Tempat bergantung. Ya. Dan itu adalah ahad. Ya, ini adalah ahad. Jadi kita tarik ke atas ini. Ya, ini adalah Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jadi Qul huwallahu siapa itu? Khalik. Siapa ini Khalik? Wujud. Ya. Jadi Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ya, seperti itu. Lam yalid wa lam yulad, karena segala sesuatu yang melahirkan dan dilahirkan adalah makhluk. Dia adalah mahia. Dia adalah kuditas. Dia adalah predikat. Jadi kalau dalam pelajaran bahasa, subjek predikat. Ya. Dalam bahasa filsafat, hikmah, wujud, dan kuditas. Dalam bahasa teologi irfan, khalik dan makhluk. Ya. Jadi sebetulnya itu juga yang kita bicarakan. Jadi kalau kita bicara khalik dan makhluk, itu adalah bahasa tasawuf, bahasa irfan. Kalau kita bicara masalah tasawuf, irfan, ataukah ilmu kalam. Kalau kita bicara wujud kuditas, ini bicara filsafat, hikmah. Kalau kita bicara bahasa Melayu atau bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Melayu, sama subjek predikat. Jadi ada subjek, ada predikat. Nah, dengan memahami kondisi dan posisi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan terurailah di dalam pikiran kita masing-masing tentang apa sebetulnya yang kita bicarakan ketika sedang berbicara, karena Allah mengatakan, merugilah orang yang berbicara, tapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Apa kata Allah? Kabura maktan indallahi antaqulu ma la ta'lamun. Alangkah murkanya, amarah di sisi Allah kalau dia mengatakan sesuatu yang dia tidak ketahui, yang dia tidak amalkan. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran hikmah ini kita terlepas dari kabura maktan indallahi itu,
karena kita mengatakan sesuatu yang kita tidak mengerti apa yang kita katakan itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Berarti pada kesempatan hari ini kita sampai di sini. Jadi kita tandain dulu ya. Kita sampai ini tanggal 12 ya. Bulan 3, 22. 12 bulan 3. Jadi berikutnya kita akan langsung ke halaman ini. Ya, mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf Ustaz, mau pingin pencerahan aja Ustaz. Pada hadis qudsi ya kalau nggak salah Ustaz ada itu tentang Ahad dan Ahmad gitulah. Dalam hadis qudsi itu kalau tidak keliru sayanya Ustaz, disebutkan bahwa yang kurang jelas ya? Dengar. Sudah jelas ya? Ya udah deh. Udah ya. Dalam hadis qudsi itu kalau tidak keliru sayanya Ustaz, disebutkan bahwa antara Ahad dengan Ahmad itu yang membedakan itu hanya mim. Disitulah sebenarnya hakikatnya kesempurnaan makhluk yang namanya Ahmad. Mim di situ menurut hadis qudsi itu adalah makhluk, dan yang saya pahami, mohon diluruskan, makhluk mim itu sebenarnya makhluk itu paling sempurna itu adalah Ahmad. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus mengingatkan kita tentang kata Ahmad dan Ahad. Jadi Bapak kita tulis di sini ya pakai bahasa Arab. Jadi Ahmad. Ya, ini Ahmad. Ya, itu tulisannya besar. Jadi Ahmadu. Di dalam bahasa Arab itu tulisannya Ahmadu, tidak boleh Ahmadun, Ahmadu. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau mimnya dihilangkan dan fathahnya ditetapkan, maka dia pindah ke sini menjadi Ahad. Ya. Jadi sukunnya dihilangkan, ini haknya tetap, ini kasrah fathahnya tetap, mimnya ditarik ke bawah misalnya ke sini. Ya, kita tarik ke bawah. Maka mimnya berdiri sendiri di sini. Maka namanya Ahad. Ya. Jadi sebetulnya Ahmad ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara Al-Ahad dengan makhluk. Tidak ada kesatuan. Ulangi lagi. Antara makhluk dengan Allah tidak ada satu kesatuan. Tidak terpisah. Karena kalau tidak terpisah kan berarti ada dua entitas yang berdiri sendiri. Karena kalau makhluk ini lepas daripada Tuhannya, kan berarti apa? Berarti qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri sendiri. Sedangkan satu-satunya yang berhak menyandang sifat qiyamuhu binafsi hanya Allah. Lalu bagaimana dengan makhluk? Makhluk itu adalah tak terpisahkan dengan Khaliqnya. Jadi ini konsep tasawuf atau keirfan ini ada benarnya, itu Ahmad ini adalah Ahad yang meliputi makhluk. Jadi Ahmad ini adalah meliputi makhluk. Nah, pertanyaan sekarang adalah siapakah itu makhluk yang terbaik? Makhluk yang terbaik adalah Ahmad juga. Ya. Karena kan ini mim. Makhluk. Ya. Sedangkan Ahad adalah Allah. Al-Khaliq. Lalu siapakah makhluk yang terbaik? Ya, kembali Muhammad, diperpanjang sini Muhammad. Jadi makhluk terbaik adalah Muhammad. Nah, dengan demikian kalau makhluk dan Muhammad kita letakkan sebagai mim yang paling tinggi daripada makhluk yaitu Muhammad, nah ini menjadi kembali kepada salawat. Innallaha. Siapa itu Allah? Ahad. Ya. Wa malaikatahu. Siapa itu malaikat? Makhluk. Yusallun ala nabi. Semuanya berselawat kepada Nabi. Siapa itu Nabi? Muhammad. Siapa Muhammad? Makhluk yang terbaik. Lebih baik daripada malaikat. Ya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusallun ala nabi. Jadi kesatuan ini terbicarakan, terangkan di dalam perintah selawat di surat 33 ayat 56 itu. Innallaha. Allah itu adalah Ahad. Wa malaikatahu. Malaikat itu adalah makhluk. Yusalluna berselawat kepada siapa? Ala Nabi. Siapa Nabi situ? Muhammad. Siapa Muhammad? Makhluk yang terbaik. Ahmad. Maka oleh sebab itulah kalau kita menyadari ini semuanya, baru Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Berselawatlah kepadanya, ya, kepada Muhammad dengan selawat yang sempurna. Kenapa? Karena kalau berselawat kepada Muhammad,
berarti di dalam Muhammad ada makhluk ikut karena dia makhluk terbaik. Berselawat kepada Muhammad, ada ahad di dalamnya. Ya, karena Ahmad adalah ahad ditambah mim. Ataukah ahad adalah Ahmad yang dikeluarkan mimnya. Bisakah mim keluar? Tidak bisa. Dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, mim ini tidak pernah bisa keluar daripada Ahmad. Karena begitu keluar mim ini dari Ahmad, dia bukan Ahmad lagi namanya. Dia hanya ahad, dan tanpa Muhammad kita tidak bisa mengenal Al-Ahad. Yang menyebabkan kita mengenal Al-Ahad siapa? Ya Muhammad. Makanya melalui Muhammad, lalu kemudian kita mengenal dia. Makanya yang terbaik adalah Ahmad, makhluk yang terbaik. Karena melalui dirinya lah kita mengenal Al-Ahad. Ya, seperti itu jemaah sekalian berbahagia. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farajin. Ustaz, statement tanpa wujudnya, maka kuiditas tidak akan mampu muncul atau mengada sendirinya. Dan dalam alam fikiran kita, daripada wujud air lautan tadi, maka ditajalikan ombak-ombak. Statement ni, proposisi ni kalau saya cantumkan hubung kait dengan Al-Fusilat 53 tadi, dengan Al-Hasyr 18 tadi, bahawa dalam tanda-tanda Allah di seluruh alam ni dan dalam diri kita, macam mana kita nak menggambarkan ombak tadi apabila daripada tengah lautan tadi, kemudian dia terus menuju ke arah pantai, lalu menghilang. Tapi ombak yang hilang padahal kembali menjadi air tadi. Maka bagaimana nak menggambarkan, jangan keliru, nasullah fa'am sahum anfusahum. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan Pak Nur ini juga akan mengingatkan kita tentang satu pernyataan dalam Al-Quran sangat penting. Bahwa sebetulnya di alam semesta ini tidak ada yang hilang. Ya, kalau kelihatannya hilang di panca indera kita, itu hanya bertransformasi kepada kuiditas yang lain. Bertransformasi ke dalam bentuk yang lain. Contohnya orang meninggal, dia tidak hilang. Dia bertransformasi naik kepada alam yang lebih tinggi, bentuk yang lebih tinggi. Kalau dia meninggal dunia, mati. Seperti mana tadi apa? Ombak. Kalau kita lihat secara panca indera, indrawi, secara sense, maka benar-benar ombak itu ada. Berkejar-kejaran, bisa kita hitung. Dan kalau kita lihat menggelinding, bergerak ke pantai, pasti kita berpikir ini pasti air laut di tengah lautan berkurang. Kenapa? Buktinya itu bergerak ke pantai. Ya. Dan kita lihat pada saat sampai di pantai, kemudian air laut tetap tidak berkurang, tetap ada, sama sebelumnya. Terus kemana tadi ombak itu setelah sampai di pantai? Ya. Dia bergabung kembali dengan lautan tanpa menggunakan ombak lagi. Jadi kuiditas itu bergerak menuju kepada induknya yang namanya lautan. Ini yang disebut dengan, saya katakan tadi, mengingatkan kita kepada satu pernyataan dalam Al-Quran, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini artinya tidak ada yang hilang. Semuanya, kata-kata inna di sini kita bukan hanya kita manusia, tapi seluruh makhluk. Kita ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Bagi kita yang rajin mengikuti tadabbur, terasa sekali pernyataan ini. Itu ternyata burung-burung juga bertasbih. Kita lihat kasusnya misalnya Nabi Daud. Apa artinya mereka bertasbih? Mereka juga bergerak menuju kepada Tuhannya. Secara naluriah, secara instinktif. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang hilang sebetulnya. Semuanya bermula dari Allah dan kembali kepada Allah. Karena kalau ada yang hilang, berarti ada yang lepas dari siklus yang tetap itu. Keluar dari siklus yang tetap, berarti keluar dari wujud tadinya. Contohnya misalnya, kita menebang pohon kayu. Pohon kayu menjadi hilang. Tetapi berubah jadi apa? Berubah jadi balok-balok. Berubah jadi meja. Berubah jadi lemari. Berubah jadi rak buku. Berubah jadi jembatan kayu dan sebagainya. Jadi itu terjadi namanya transformasi saja. Begitu nanti kayu
kayunya lapuk. Apa namanya? Kayu lapuk hancur. Menjadi apa? Menjadi tanah. Kembali lagi. Kayu tadi dari tanah. Jadi sebetulnya tidak ada yang hilang. Jadi tanah tumbuh jadi pohon kayu. Pohon kayu kita tebang, diubah menjadi meja kayu dan sebagainya. Mejanya hancur lapuk menjadi tanah. Itu siklus seperti mana lautan bergerak menjadi ombak ke tepi pantai. Sampai di pantai balik lagi ke lautan. Semuanya menjelaskan kepada kita rahasia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang menolak siklus ini, siapa yang menolak lingkaran ini, maka hakikatnya dia telah durhaka bukan kepada Allah saja, tapi kepada dirinya sendiri. Namanya lupa akan dirinya sendiri. Dan Allah mengatakan tadi, jangan pernah lupa kepada dirimu. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan pernah lupa kepada Allah, karena nanti Allah membuat kamu lupa kepada dirimu sendiri. Nah, apa itu tadi? Fa'ansahum anfusahum. Ternyata dalam diri kita adalah dia tadi. Iya, jadi kalau kita lupa kepada diri kita, lupa kepada Allah. Kenapa? Karena di surat Fussilat ayat 53 tadi, sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haqqu mir rabbihim. Berarti di alam semesta yang kita kenal dengan panca indera dan akal kita, rasionalitas kita, dan dalam diri kita yang mengenal itu semuanya, jiwa kita, akal pikiran kita, fuad kita, semuanya ternyata adalah satu kesatuan siklikal, yaitu dari Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang kita sebut dengan tauhid sejati. Tidak ada lagi yang bukan dia. Terima kasih banyak Pak Nus telah menanyakan ini. Satu lagi pertanyaan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wujud yang menjadikan mahia atau kuiditas di alam eksternal menjadi faktual, menjadi nyata. Begitu Ustaz ya, yang kita pelajari sore hari ini. Saya tiba-tiba teringat tentang apa? Masalah, tarik ke masalah sosial ini Ustaz, sosial kemasyarakatan. Ada dokter, ada askar, ada pedagang, ada ilmuwan, ada saintis. Artinya ini harus dikembalikan kepada wujud semua Ustaz. Ya, artinya dengan memahami konsep wujudnya mula sadra ini, kita akan tahu posisi kita di mana begitu Ustaz. Seperti apa posisi kita? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi dalam sistem sosial kita, kita mengenal adanya istilah-istilah seperti dokter, ya. Ada tentara askar tadi, ya. Ada guru, ada pedagang. Bahkan kalau di luar sana ada pohon, ada tanam tumbuhan, dan seterusnya ke bawah. Nah, semuanya ini, ya kita tuliskan di sini, semuanya ini, Kuditas. ini semuanya betul kuiditas. Ini kita teruskan ke bawah sini. Ya. Semuanya ini adalah kuiditas, ya, ataukah ini kuiditas. Ini kita sebut dengan kuiditas, ya. Ini adalah kuiditas, bahasa Inggrisnya quiddity, ya, kuiditas, ya. Jadi ini adalah kuiditas, ya. Jadi cuma sekalian. Yang namanya kuiditas statusnya apa? Cuma predikat, ya. Dia hanya predicate, dia hanya predikat saja. Jadi ini adalah predikat. Nah, apa namanya predikat? Bergantung kepada subjeknya. Apa namanya kuiditas? Bergantung kepada wujudnya. Nah, dengan demikian semuanya ini ditentukan oleh namanya wujud di sini, ya. Yang kita terjemahkan dengan bahasa Melayu ada. Jadi harusnya ada dokter, ada tentara, ada guru, ada pedagang. Semuanya ini adalah predikat. Namanya kuiditas yang sepenuhnya 100% bergantung kepada wujud, yaitu ada. Kalau tidak ada wujud, tidak ada, ini menjadi tidak ada. Maka pedagang yang beriman, yang tahu irfan, maka menjadi pedagang yang menyadari hakikat Tuhan pada dirinya, pada profesinya, kalau sosialitas tadi. Kalau dia seorang guru, dia menyadari profesinya sebagai guru, sebagai bentuk predikasi terhadap wujud.
yang maha ada. Kalau dia tentara, maka dia menyadari bahwa ketentaraannya, keaskarannya itu adalah merupakan predikasi, atribusi terhadap wujud yang dia tidak akan ada kalau tidak ada wujud. Kalau ini semuanya sudah disadari Bapak Ibu sekalian, bahwa hakikatnya adalah wujud. Ini hanyalah predikat. Yang dalam Al-Quran disebut dengan Qul huwallahu ahad, ini ahad. Allahus samad, yang satu ini tempat bergantungnya semuanya. Kalau ini tidak ada, ini tidak akan ada. Dokter, tentara, guru, pedang tidak ada. Sehingga siapa yang lupa kepada Tuhannya, maka pada dasarnya dia lupa kepada dirinya. Inilah disebut dengan wala takunu kalladina nasullaha. Wahai dokter, wahai askar tentara, wahai guru, wahai pedagang, wahai siapa saja, jangan pernah lupa kepada Allah. Siapa Allah? Wujud yang maha ada. Iya, ingat ini salah satu sifat Allah yang pertama itu wujud, baru kidam, baru baqa. Wujud, kidam, baqa. Jadi jangan pernah lupa kepada ini. Kenapa? Begitu lupa kepada ini, fa'ansahum anfusahum. Allah akan buat kalian lupa kepada diri kalian sendiri. Begitu lupa pada diri kita sendiri, artinya apa? Kita telah lepas. Kita menjadi sirna namanya. Iya. Padahal hakikatnya kita tidak pernah tidak ada selama kita masih mengambil tempat dalam wujud. Jadi jemaah sekalian berbahagia, itulah sebabnya kalau kita lihat di sini, tidak ada satu profesi manapun yang boleh kita rendahkan. Tidak ada profesi manapun yang boleh kita rendahkan. Petani, pedagang, nelayan, itu semuanya adalah perwujudan ataukah tajalli daripada al-wujud Allah SWT hak. Tidak ada. Yang mana kita tolak? Ya memang dilarang agama, seperti mencuri. Kan tidak ada profesi mencuri misalnya. Mencuri itu salah. Ya membunuh itu salah. Nah maka selama profesi-profesi seperti pedagang, petani, nelayan, pedagang, apalagi namanya penjual, itu semuanya adalah profesi yang mulia karena semuanya adalah merupakan tajalli, penjelmaan, merupakan predikat terhadap al-wujud, merupakan kualitas yang menyebabkan melalui mereka kita bisa mengenal wujud Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz. Oh, ada lagi. Ya. Silakan. Silakan Ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Dedi Novi. Ya. Terkait kausalitas, apa berbanding lurus dengan fitrah? Jawabannya iya. Ya. Karena fitrah itu adalah instrumen untuk mengenali kausalitas. Ya. Kita tahu bahwa inti, the core of fitrah ini kan nature kalau bahasa Inggrisnya. Kalau naturalitas diri kita adalah fitrah, dan inti fitrah itu adalah akal, rasio, ya logika, maka jemaah sekalian berbahagia, kita ketahui bahwa ada 3 prinsip mendasar daripada akal logika. Jadi namanya prinsip penting daripada logika ada 2 macam. Yang pertama sekali adalah prinsip kausalitas. Ya, jadi prinsip kausalitas. Makanya salah satu fitrah manusia itu selalu bertanya, kenapa? Pak Dedi sakit, pasti kita bertanya, kenapa? Ya. Pak Dedi pilot, pasti kita tanya, kenapa? Ya. Jadi pasti selalu bertanya, kenapa kalau ada apa-apa? Kenapa? Karena itu pertanyaan kausalitas. Ya. Jadi prinsip kausalitas ini tidak perlu dipelajari. Selalu muncul pertanyaan kenapa? Kenapa artinya apa? Mencari sebab. Jadi yang namanya prinsip kausalitas asumsinya berangkat dari akibat, efek, baru mencari cause-nya, sebabnya. Ya. Jadi itu namanya kausalitas. Kita gerak menanjak dari bawah, dari efek menuju kepada cause, dari akibat menuju kepada sebab. Itu namanya kausalitas. Kemudian yang kedua prinsip penting daripada akal atau logika apa? Yaitu prinsip non kontradiksi, aslut tanaqud. Tidak boleh terjadi kontradiksi. Al-Quran mengatakan, kenapa manusia tidak mentadabburi Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa manusia tidak mentadabburi Al-Quran? Andai kata Al-Quran itu adalah bukan dari Allah, pasti di dalam terjadi kontradiksi. Artinya bahkan Al-Quran pun juga gunakan pendekatan non-kontradiktif. Yang ketiga adalah prinsip matematis. Terima kasih banyak Pak Dedi. Yang kedua adalah dari Pak Burhanuddin. Ketika kita meneliti sedalam-dalamnya lewat ilmu alat ini,
Lalu kita mengkonklusikan, menyimpulkan bahwasanya secara individu, ya, bisakah disebut diri ini adalah anak al-haq, anak Allah? Mohon pencerahannya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, secara hakikat memang anak itu adalah Al-Quran sendiri mengajarkan kita. Innani anak Allah. Anak Allah. La ilaha illa ana. Nah, cuma Bapak Ibu sekalian menghadapi orang-orang yang dangkal ilmunya ini berbahaya Pak Burhan. Bisa kita tiba-tiba dituduh kafir. Ini bukan hanya kita, tetapi sudah terjadi sebelumnya. Ya, di Baghdad sana ada namanya Al-Hallaj. Ya, Al-Hallaj itu dituduh kafir pada saat dia mengatakan, ya, anal haq. Ini anaul haq, anal haq. Mafil jubbati illallah. Nah, dia katakan begitu. Anal haq, saya al-haq. Tidak ada lagi yang ada dalam jubahku kecuali Allah. Anal haq. Wa mafil jubbati illallah, kata Al-Hallaj. Apa yang terjadi? Dilaporkan kepada penguasa, akhirnya kemudian difatwa sesat, dihukum mati. Begitulah nasib al-haq. Kalau di Indonesia juga ada, di Nusantara kita juga ada. Siapa? Namanya Siti Jenar. Ya. Siti Jenar ketika didatangi di tempat pertapaannya, di suatu tempat di sekitar Semarang sana, apa yang di pinggir sana itu, lalu kemudian berteriaklah katanya Sunan Kalijaga, wahai Siti Jenar, di mana kau? Dikatakan tidak ada lagi Siti Jenar, yang ada hanya Allah. Nah, lalu kemudian disimpulkanlah bahwa Siti Jenar itu telah kafir karena dia mengatakan tidak ada lagi selain Allah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini yang kemudian divonis oleh orang-orang tertentu, orang zohiri namanya, ini dianggap salah, padahal sebetulnya memang seperti ini. Jadi konsep dalam bahasa Jawa manunggaling, kaululan gusti itu sebetulnya adalah konsep yang tidak bisa dipungkiri tadi, antara subjek dan predikat satu kesatuan. Ya, seperti itu. Jadi saya kira Pak Burhan tidak ada masalah dan boleh saja karena memang itu diperkenalkan Al-Quran. Cuma tadi nggak perlu terlalu ribut-ribut keluar karena nanti Pak Burhan, apalagi kalau di Indonesia, kalau di Singapura mungkin nggak terjadi ya, karena di Singapura kan pemerintahannya kerajaannya sangat kuat ya, mengatur rakyat. Kalau di Indonesia sedikit-sedikit rakyat demo, bisa kita demo lagi dan sebagainya. Demo itu artinya unjuk rasa, terjadi penentangan secara massal. Terus terakhir dari Pak Deddy Novi lagi, kalau non fitrah, kausalitas yang sengaja direkayasa, lihat sebutkan. Nah, ini tidak ada kausalitas yang direkayasa, karena kausalitas ini adalah hukum. Yang namanya hukum itu sesuatu yang melekat pada alam. Jadi kalau misalnya direkayasa, ya setahu saya tidak bisa Pak Deddy direkayasa. Nah, bagaimana dengan wahdatul wujud? Nah, wahdatul wujud itu yang kita bicarakan tadi sebetulnya manunggaling kaululan gusti. Apa namanya wahdatul wujud? Nah, cuma satu wujud sebetulnya. Nah, cuma itu tadi masalahnya Pak Deddy, ya masyarakat kita tadi masih ada yang agak pendek, masih sederhana. Nah, mereka ini sebetulnya yang yang suka salah paham, ketika salah paham kemudian menggunakan kekerasan, itu masalahnya. Nah, jangankan kita, Nabi Muhammad saja pada zamannya dilempar batu, dicaci maki, karena susah untuk menandingi atau menyamai apa yang dikatakan Nabi Muhammad bin Abdullah pada saat itu, maka mereka mengatakan Muhammad itu adalah kemasukan jin. Muhammad itu gila, seperti itu. Bahkan ketika Nabi misalnya datang kepada sekitar Ka'bah untuk melakukan sholat, itu kan ada. Jadi Nabi sholat itu sejak waktu di Mekah, sebelum perintah sholat datang, itu Nabi sudah sholat. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Alaq. Ara'aital ladzi yanha abdan idza sholat, itu ada. Lalu kemudian Nabi sholat di sana. Mereka apa? Mereka membuang kotoran-kotoran hewan. Apa itu isi perut hewan, jeroan, kalau di Indonesia namanya jeroan hewan, ditumpuk di atas punggung Nabi ketika Nabi sedang sujud, luar biasa. Dan yang datang membantunya adalah putrinya sendiri, Fatimah Zahra. Iya, Nabi sendiri tetap aja sabar menghadapi itu semuanya. Nah, itu hanya karena Nabi memperkenalkan satu hal, yaitu Allah itu esa, yang berbeda dengan yang mereka pahami, bahwa Tuhan itu bisa berwujud patung dan tiga, yaitu Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Nah, sebetulnya emosionalitas ya yang ada pada masyarakat yang melawan Nabi di awal kenabiannya
tetap ada sepanjang masa. Kaum emosionalitas seperti inilah yang kemudian juga menyebabkan Sayyidina Ali terbunuh dengan cara yang tragis di mimbar masjid, ketika sedang memimpin salat di bulan Ramadan di waktu subuh, luar biasa, oleh orang yang mengaku menghafal Al-Quran, Abdurrahman ibnu Muljam. Itu juga menyebabkan mereka meracuni Imam Hasan Al-Hasan. Itu juga mereka menyebabkan membantai, membunuh, memenggal lehernya Imam Hussein Al-Husain. Luar biasa keluarga Nabi setelah meninggal. Kenapa? Karena menghadapi orang-orang yang kita sebut tadi dengan pendek pikirannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Ustaz, Mohon maaf. boleh satu lagi Ustaz. Oh ya, silakan Bu ini. Maaf Ustaz, mengenai wujud ini, bisakah saya menyimpulkan seperti ini Ustaz? Engkau ada karena aku ada. Aku ada pada dirimu, pada dirinya, dan pada diri mereka. Karena aku tidak kemana-mana. Gimana Ustaz? Ya, kata-kata engkau ada karena aku ada, itu berarti menunjukkan kita yang lebih utama ya. Engkau ada karena aku ada. Ini mirip dengan kata-katanya Descartes. Descartes mengatakan cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Berarti kan dirinya duluan. Nah, kalau di sini terbalik tadi, yang ada itu Allah dulu baru kita ada. Kita ini adalah predikat dan Allah adalah subjek-subjek. Kita ini adalah kuditas dan Allah itu adalah wujud. Jadi dengan demikian yang kurang tepat adalah engkau ada karena aku ada. Jadi artinya apa? Karena itu adalah akibat, sebabnya kita ada. Jadi Allah itu adalah akibat dari keberadaan kita. Ini kurang begitu tepat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Bu Dokter, Bapak Ibu.